Gimana? Udah berapa hari kalian di rumah aja? Bosen, capek, pengen ketemu orang, pengen ngelakuin hal lain? Ini beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan saat kalian lagi di rumah aja. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Sejak adanya virus corona ini, terutama di Jabodetabek yang peningkatan jumlah korbannya makin pesat, kita diinstruksikan untuk stay di rumah aja. Beberapa perusahaan pun membuat kebijakan untuk membolehkan pekerjanya agar bisa bekerja di rumah atau work from home bagi pekerja yang memang kerjaannya bisa dilakukan di rumah. Sekolah-sekolah negeri dan juga kampus-kampus sudah mengalihkan kuliah atau pelajarannya dalam bentuk online. Nah, gue sendiri seorang introvert yang harusnya introvert itu senang berada di rumah, tapi ini udah masuk hari ke-7, sekarang tanggal 21 Maret, hari ke-7 gue ada di rumah dan nggak kemana-mana kecuali ke pasar atau ke Indomaret. Ini gue udah suntuk banget dan bete banget. Apalagi kalau kamu adalah ekstrovert atau mungkin kamu juga introvert yang sudah mulai bete. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Ini beberapa tips yang gue lakuin sendiri dan mungkin bisa juga kamu lakukan. Selain tentunya adalah melakukan kuliah atau belajar online atau work from home yang udah ditugasin oleh kantor kalian. Dan juga selain tentunya baca buku di waktu-waktu luang. Karena gue sendiri juga kalau udah kayak gini bahkan baca buku pun jadi membosankan karena baca buku terus. Jadi harus ada selingan lainnya. Ada 4 hal yang bisa kalian lakukan di saat kalian lagi di rumah aja. Baik itu setelah kalian kuliah online, setelah melakukan pelajaran online, atau di sela-sela istirahat dari work from home atau di jam-jam istirahat. Yang pertama adalah museum online. Jadi, akun Baca Jakarta beberapa hari yang lalu membuat postingan bahwa kita ternyata bisa mengunjungi museum-museum secara online. Jadi kita bisa melihat lukisan-lukisan atau pameran-pameran di sebuah museum atau bangunan-bangunan kesenian, tapi secara virtual atau secara online melalui HP kita. Hal ini bisa kita lakukan melalui aplikasi Google Arts and Culture. Aplikasi ini gratis di Google Play, jadi kalian bisa download, terus di situ ada list tempat yang bisa kita lihat lukisannya atau kita lihat pamerannya. Dan beberapa bangunan-bangunan yang juga arsitekturnya itu bagus atau berseni, itu juga kita bisa explore gitu. Kalau gue lihat sih, basis aplikasi ini kayaknya ada basis Google Maps-nya juga, terutama untuk yang bangunan-bangunan tadi. Tapi untuk yang lukisan-lukisan atau bagian dalam museum, itu kayaknya emang sengaja dibikin pemetaan virtualnya. Dan aplikasi ini juga bisa supporting augmented reality, artinya kita kalau melihat HP, terus kita arahin ke kanan dan ke kiri, itu kayak kita lagi di museum dan mata kita ngelihat ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah snack book. Snack book ini adalah buku pendek, seperti namanya, snack book, cemilan. Jadi buku ini pendek banget dan isinya kalau dia fiksi cuma satu cerita yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Atau kalau dia non-fiksi, bacaannya tidak terlalu berat tapi juga berisi gitu. Di Google Play Books, kalian bisa dapatkan snack book ini dari penerbit Naura ataupun penerbit Mizan dan penerbit lainnya. Ada yang gratis, ada yang harganya cuma 5.000, ada yang harganya cuma 10.000. Jadi kalian nggak terlalu ngeluarin duit yang banyak, bahkan ada yang gratis juga dan isinya juga bagus. Snack book ini isinya paling cuma 20-30 halaman, pendek banget lah, bisa kalian baca. Kalau lagi work from home itu di jam-jam makan siang, sambil kalian makan siang, itu bisa banget. Tidak menguras waktu dan juga tidak menguras biaya. Yang ketiga adalah dengerin podcast. Ada 4 podcast yang gue saranin yang terkait tentang buku. Yang pertama, podcast Main Mata, hostnya adalah Mbak Peti. Yang kedua, podcast Buku Kutu, hostnya adalah Mas Adit. Yang ketiga, podcast Coming Home, hostnya adalah Mbak Laila Kudori. Yang keempat, podcast Baca Bareng Indi, hostnya adalah Mbak Indi. Podcast Main Mata, Buku Kutu, dan juga Coming Home Project itu bisa didengar di Spotify dan juga Anchor kalau nggak salah, dan platform-platform podcast lainnya. Sementara podcast Baca Bareng Indi hanya bisa didengar di aplikasi Inspigo. Di podcast tersebut kalian bisa dengar interview para host dengan pembaca, dengan komunitas, dengan penulis bahkan. Seru banget untuk didengar kalau kalian lagi free time, terus bosen baca buku, nggak mau nonton TV, podcast ini bisa jadi pilihan. Yang keempat adalah video conference. Ini hal yang gue temukan dan baru gue lakukan karena gue kuliahnya diganti jadi kuliah online. Dan dosen gue minta kuliah online-nya via video conference di aplikasi Google Hangout Meet. Ada banyak aplikasi lain penyedia video conference ini. Contoh lainnya ada Zoom, terus ada Skype kalau nggak salah juga bisa ramean, atau video call via WhatsApp juga bisa.
Kenapa harus video call atau video conference? Karena kita kan udah lockdown ya, atau social distancing di rumah aja. Terus orang yang kita temui paling itu-itu aja kan, keluarga, nyokap, atau kalau yang di kosan mungkin teman kosan. Sementara kita mungkin kangen dengan teman sekantor, kangen dengan teman sekelas kita, kangen dengan teman nongkrong kita mungkin. Kalau teleponan atau chatan kurang greget atau kurang kelihatan wajahnya, maka video conference ini bisa banget jadi alternatif. Gue kemarin sempat video callan sama teman-teman gue sampai 2 jam karena kita ngelihat wajah dan kita tatap muka. Jadi seolah-olah kita lagi ngumpul dan nongkrong bareng padahal masing-masing di rumah sendiri gitu. Dan ini juga bisa menolong teman-teman kalian yang ekstrovert, karena orang ekstrovert itu cenderung lebih suka berinteraksi di luar rumah sebenarnya. Sementara instruksinya adalah di rumah aja. Jadi coba video call teman-teman ekstrovert kamu, ajak ngobrol. Siapa tahu mereka lagi kayang karena nggak tahu pengen ngobrol sama siapa. Itu 4 tips yang gue terapin dan gue lakuin untuk mengisi kebosanan atau kejenuhan karena di rumah terus. Kalau kalian punya tips lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan gimana pengalaman kalian social distancing? Apakah menyenangkan, membosankan, atau ada pengalaman baru? Ceritain juga di kolom komentar di bawah. Dan itu aja untuk video kali ini. Stay safe everyone. Jangan lupa cuci tangan kalau habis keluar rumah. Jangan lupa pakai masker kalau kalian merasa sedang sakit. Terus jaga kesehatan dengan sering makan buah, makan sayuran, minum rempah seperti jahe, kunyit, supaya badan tetap fit dan nggak terpengaruh dengan virus. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak penting-penting banget, dan sangat tidak urgent, nggak usah keluar. Stay di rumah aja. Mudah-mudahan kita semua tidak terkena virus corona, dan mudah-mudahan Indonesia dan dunia kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video. Oh, ini tips ke-4,5. Mungkin kalian bisa nontonin video-video di Kanvas Kata dari awal sampai akhir kalau belum nonton semuanya. Mungkin bisa ngisi waktu.